Yang pertama, saya harus mendeklar bahwa Jokowi harus dihukum mati. Itu pernyataan saya pertama. Jokowi harus jatuh hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Karena pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Jadi jangan kita kira bahwa Undang-Undang Tipikor tidak menjatuhkan hukuman mati. Ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Kemudian kalau misalnya orang mengatakan bahwa Jokowi tidak terima duit, apa buktinya? Pasal 2 ayat 1 tidak menyebutkan orang itu menerima duit itu. Karena pasal 2 ayat 1 hanya mengatakan terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi. Maka dijatuhi hukuman seumur hidup minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal setengah M, maksimal 1 M. Jadi Jokowi tidak terima, tapi orang lain terima. Tapi terjadi kerugian keuangan negara. Jadi untuk itu maka saya harus jelaskan sedikit. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur dan Mbak Fitri dengan mantan pimpinan KPK Pak Saud. Ada yang disebut dengan corruption berdasarkan motif. Ada corruption berdasarkan target. Nah, saya hanya fokus malam ini pada corruption berdasarkan target. Maka ada yang disebut dengan material corruption, ada yang disebut dengan political corruption, ada yang disebut intellectual corruption. Material corruption adalah korupsi yang hasilnya materi, uang, jabatan, aset, dan seterusnya. Ihsan dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. Ini materi. 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Ini jelas. Jadi KPK, mari dong. Di mana dulu hebat kamu sampai masuk ke hutan-hutan Kalimantan Timur bisa tangkap hampir 2 tahun Gubernur Kalimantan Timur. Ini Malaysia dekat saja. Bisa cek perusahaan kelapa sawit di Malaysia. 5 triliun Kaisang terima dari pengusaha ini memberi saham di perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi ini jelas material corruption. Itu jelas. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Seperti itu. Oke, material corruption. Sekarang political corruption. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan melalui pilpres, pemilu, pilkada, undang-undang, kebijakan. Undang-undang Minerba, amandemen undang KPK, undang-undang kesehatan, undang-undang cipta kerja, semua itu ada korupsi politik. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Isnur. Dengan undang-undang Minerba yang seharusnya tahun 2020 selesai, itu ditambah 30 tahun. Dan apa yang diperoleh? Pemerintah mengatakan bahwa ekspor batu bara naik, ekspor nikel naik, dan seterusnya. Yang ekspor bukan pemerintah. Yang ekspor adalah oligarki. Pemerintah hanya mendapat pajaknya. Sementara hasil ekspor itu dalam bentuk dolar disimpan luar negeri. Undang-undang Cipta Kerja yang paling dahsyat itu adalah pembebasan pajak bagi ekspor batu bara. Dan dengan demikian negara dirugikan 150 triliun 1 tahun. Itu konkret. Jokowi diseret ke pengadilan
digantung 150 triliun. Karena Undang-Undang Cipta Kerja, pembebasan pajak ekspor batu bara. Itu dari segi pasal 2. Pasal 3 tadi sudah jelaskan oleh Mbak Fitri. Tahun 2020, Jokowi memanggil Ketua DPC PDIP dari Solo menghadap istana. Dan meminta agar supaya Gibran diajukan sebagai calon wali kota Solo. Ini korupsi politik. Istana itu urusan negara, urusan masyarakat. Urusan partai di kantor partai, bukan istana.